Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, di video pembelajaran kali ini saya akan mencoba membagikan tentang pembahasan materi atau pembahasan uji pemahaman materi, yaitu pada mata pelajaran IPS kelas 7 semester genap di bab 3 ya, untuk soal pilihan ganda 1 sampai dengan 10. Nah, baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, dan apabila merasa bermanfaat, jangan lupa juga like dan share kepada saudara-saudara yang lainnya. Baik, sobat semuanya, kita mulai saja pembahasannya. Untuk nomor 1 ya, di sini pertanyaannya, konsumsi EVA terhadap bakso lebih tinggi dibandingkan konsumsi ROSI yang lebih menyenangi pempek. Hal ini menunjukkan perbedaan. Nah, ini kan berkaitan dengan suka dan tidak suka, atau lebih menyukai, kurang menyukai. Jadi hal ini ya, di sini pilihan jawabannya A pendapatan, B keinginan, C harga, dan D selera. Nah, di sini berkaitan dengan suka tidak suka. Berarti kuncinya di sini adalah berkaitan dengan selera. Jadi jawabannya D ya. Untuk nomor 1 jawabannya D, itu selera. Untuk nomor 2, tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang konsumsi naik, orang akan. Nah, ini berkaitan dengan jumlah barang yang dikonsumsi dan berkaitannya dengan harga barang. Nah, jadi ini berkaitan dengan hukum permintaan ya. Nah, jadi kita lihat pilihan jawabannya A, menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, jadi ini tidak masuk akal jawabannya karena harga barangnya naik ya. Nah, maka apabila konsumsinya dinaikkan juga, nah, tentu ini akan merugi lebih banyak. Yang B, menambah jumlah jasa yang dikonsumsi. Nah, ini juga hampir sama dengan yang A. Cuman bedanya kalau A dikonsumsi barang, kalau B dikonsumsi jasa. Untuk pilihan jawaban C, mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, ini mungkin agak masuk akal. Kita lihat dulu yang D, beralih membeli barang yang dikonsumsi. Nah, apabila ini berkaitan dengan barang pokok ya, atau bahan pokok yang tidak bisa digantikan, barangkali susah juga. Jadi pilihan jawaban di sini adalah C, mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi diulang kembali, soalnya tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang konsumsi naik, orang akan mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi jawabannya C. Ini bisa diberikan contoh begini, umpamanya ketika harga sembako naik, contohnya salah satu produknya saat ini yang sedang lagi viral ya, yaitu minyak goreng. Nah, minyak goreng itu mahal ya sekarang. Nah, itu sudah dipastikan mungkin ibu-ibu rumah tangga mengurangi konsumsi minyak goreng. Bagaimana caranya? Mungkin mengurangi masak-masakan yang digoreng. Jadi mungkin menggunakan ditumis atau direbus atau dioseng saja. Jadi tidak menggunakan yang goreng-gorengan yang lebih banyak. Nah, begitu caranya untuk mengantisipasi kenaikan harga barang minyak goreng. Baik, nomor 3. Produksi dalam arti sempit adalah. Nah, jadi ini produksi dalam arti sempit. Produksi itu artinya
menghasilkan atau menciptakan. Jadi kita lihat sini pilihan jawabannya. A. Menciptakan barang dan jasa. B. Mengambil langsung dari alam. C. Menciptakan dan meningkatkan keindahan barang dan jasa. D. Menciptakan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa. Jadi di sini kata kuncinya diminta arti sempit. Nah, jadi pilihannya adalah A. Menciptakan barang dan jasa. Jadi produksi atau memproduksi itu berarti menciptakan, menghasilkan barang dan jasa. Jadi jawabannya A. Lanjut yang nomor 4, di antara jawaban berikut yang bukan tujuan distribusi yaitu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku paket ya, kelas 7 anak-anak sekalian. Ya. Tujuan distribusi ya. Kita lihat di sini. Ya, ini ya, anak-anak sekalian. Ini di halaman 152 di buku paket. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut. A. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. D. Agar kontinuitas produksi terjamin. Kontinuitas di sini artinya keberlanjutan. Nah, kita lihat tadi di soalnya. Di antara jawaban berikutnya yang bukan tujuan distribusi yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, ada di sini. Ini nomor yang A. Kemudian berikutnya membantu kegiatan produsen dengan meningkatkan hasil produksi melalui pemasaran. Kita lihat yang B. Ini tidak ada. Kita lihat dulu. Yang C. Membantu meningkatkan kegunaan barang. Nah, di sini agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Jadi ada pilihan jawabannya untuk yang C. D. Menjual barang dengan harga murah. Nah, di sini juga tidak ada. Akan tetapi anak-anak sekalian, yang B. Membantu kegiatan produsen dengan meningkatkan hasil produksi melalui pemasaran. Jadi yang kegiatan distribusi ini, tujuan distribusi ini yang B ini termasuk, karena ini membantu produsen atau pabrik dalam menyalurkan barang ya. Karena kalau tidak ada kegiatan distribusi maka nanti barang-barang itu akan tertumpuk di pabrik. Jadi dalam arti yang di sini B termasuk. Jadi maka jawabannya yang tidak termasuk atau yang bukan adalah yang D. Jadi jawabannya D. Menjual barang dengan harga murah. Nah, jadi kalau tujuan distribusi ini tidak ada kaitan dengan menjual barang dengan murah ya. Ini tujuan pedagang yang dermawan mungkin artinya. Lanjut nomor 5. Maksud kreatif yaitu, nah di sini kreatif mungkin dari asal katanya bahasa Inggris ya, itu create ya. Create itu artinya mencipta ya. Jadi kita lihat di sini pilihan jawabannya. A. Kemampuan berpikir kreatif. B. Memiliki kemampuan mencipta. C. Memiliki kemampuan memperkenalkan hal baru. D. Memiliki kemampuan mengembangkan hal baru. Jadi jawabannya di sini adalah memiliki kemampuan mencipta. Ya, mencipta apapun, mencipta hal baru, barang baru, ide baru, gagasan baru, penemuan baru dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 6. Manfaat yang didapat manfaat yang dapat diperoleh jika seseorang memiliki jiwa wirausaha yaitu dapat A. Mengandalkan orang lain. Ini tidak mungkin karena memiliki jiwa wirausaha itu dia mandiri ya, tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Yang B. Memimpin diri sendiri. Itu masih terlalu sempit. Kalau memimpin diri sendiri dia ya, bukan wirausaha namanya. C. Mengandalkan orang tua. Nah, kalau wirausaha itu dia tidak tergantung orang lain.
dia mandiri. Dan D memimpin semua orang. Nah, ini dia. Mungkin di sini jawabannya adalah D memimpin semua orang, karena jiwa wirausaha itu dia mampu mengelola atau mengkoordinir atau memimpin atau mengorganisir orang-orang yang berada dalam lingkungan usahanya, sehingga semua orang tadi bisa bergerak dalam sebuah sistem untuk saling bekerja sama, sehingga terciptalah tujuan dari usaha atau industri dari yang dikelola oleh seorang wirausaha tadi. Jadi, Pak ulang sekali lagi, di sini jawabannya adalah D memimpin semua orang. Nomor 7, jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu disebut. Nah, di sini adalah berkaitan dengan pengertian atau definisi dari permintaan. Ya, jadi permintaan itu artinya jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, kalau Anda sekalian sudah membaca buku paket IPS-nya kelas 7 tentu sudah memahaminya, sudah tahu ya. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah sekalian ya. Nih. Jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Jadi jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat. Nih, jumlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga. Jadi ini adalah permintaan. Lanjut nomor 8. Ini ada kurva ya. Harga di sini diberikan simbol Y, titik 0, kemudian kuota diberikan simbol X. Pertanyaannya, berdasarkan gambar kurva di atas dapat disimpulkan bahwa, nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, Anda sekalian, ini bisa disimpulkan adalah kurva dari penawaran. Jadi kata kuncinya kalau melihat kurva dari penawaran, yang bisa disimpulkan di sini adalah berkaitan dengan hukum penawaran. Kita lihat di sini pilihan jawabannya. Bila harga turun, jumlah yang ditawarkan bertambah. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan berkurang. Jika harga turun, jumlah yang ditawarkan sedang. Dan D, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Nah, di sini langsung saja jawabannya adalah D, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, Anda sekalian bisa melihat di sini kurva yang ada di pembahasan materi di buku paket tentang penawaran. Ini sini Bapak berikan contohnya, penjelasannya. Ini umpamanya contohnya Anda sekalian ya. Ini ketika umpamanya harga tuh 4.500, maka di sini penawaran ya. Mungkin ini butir, mungkin telur. Ketika harganya 4.500, yang ditawarkan hanya 100. Nah, ketika harganya naik 5.500, maka ditawarkan menjadi 125. Begitu seterusnya sampai dengan harga tertinggi. Nah, ketika ditawarkan 9.000, ya, ketika harga naik menjadi 9.000, maka barang yang ditawarkan itu menjadi 200 butir. Jadi semakin tinggi harganya, maka semakin naik atau bertambah pula jumlah barang yang ditawarkan. Jadi jawabannya tadi adalah D, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Lanjut nomor 9. Perhatikan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan di bawah ini. 1. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. 2. Membeli barang yang dianggap perlu dan penting. 3. Menyisihkan dana untuk membantu sesama. 4. Membeli barang yang berkualitas. Dan 5. Membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini kata kuncinya adalah kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dalam artian di sini kegiatan manusia yang cenderung memberikan pertolongan atau menunjukkan sikap kedermawaan, sikap sosialnya sebagai sesama manusia. Maka di sini kita pilih kegiatan manusia yang menunjukkan saling menolong orang lain.
Nomor 1, memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. Nah, ini juga bisa dimasukkan karena atas dasar sosial tapi bukan atas dasar prinsip ekonomi. Yang B, membeli barang dianggap perlu dan penting. Nah, ini lebih condong kepada prinsip ekonomi dari seorang konsumen ya. Jadi beli barang itu yang penting saja. Yang 3, menyisihkan dana untuk membantu sesama. Itu juga masuk karena menunjukkan jiwa membantu orang lain, menunjukkan jiwa sosial. Yang 4, membeli barang yang berkualitas. Nah, ini juga prinsip konsumen ya. Jadi prinsip ekonomi ini bukan menyangkut kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, 5, membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Jadi bisa kita lihat di sini yang masuk ke kegiatan manusia yang sebagai makhluk sosial. Nomor 1 masuk ya. Memberi pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. Berikut. Nomor 3 masuk, menyisihkan dana untuk membantu sesama. Dan nomor 5 juga masuk, membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Jadi jawabannya 135. 135, jawabannya nomor 9 adalah D. Lanjut, terakhir nomor 10. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha ialah. Pilihan jawabannya A, biaya produksi setinggi-tingginya. B, mencari laba sebanyak-banyaknya. C, menerima pegawai sebanyak-banyaknya. Dan D, memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Jadi berkaitan dengan motif ekonomi yang dipegang oleh pengusaha. Kita lihat di sini. Biaya produksi setinggi-tingginya. Nah, tentu kalau sebagai seorang pengusaha, ini tidak akan diambil. Ya, kalau biaya produksi setinggi-tingginya akan rugi dia. Seharusnya dia serendah-rendahnya biaya produksi. Jadi nomor A kita silang, berarti tidak termasuk. Yang B, mencari laba sebanyak-banyaknya, ya ini termasuk ya kepada motif ekonomi bagi pengusaha, karena seorang pengusaha, seorang pedagang pasti ingin cari laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang C, menerima pegawai sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan biaya produksi. Kalau pegawainya terlalu banyak, nanti untungnya sedikit bahkan bisa menjadi rugi karena akan kelebihan pegawai atau karyawan akhirnya mubazir dan biaya produksinya membengkak dan akhirnya rugi. Dan ini juga tidak termasuk. Dan D, memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau umpamanya barangnya laku, ya, dan jumlah permintaannya juga tinggi, maka bisa saja memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Tapi ini bukan dari segi prinsip dari seorang pengusaha. Jadi jawabannya adalah B, mencari laba sebanyak-banyaknya. Baik, demikian saja anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru, khususnya guru IPS dimanapun Anda berada. Demikianlah pembahasan ya uji pemahaman materi untuk buku IPS kelas 7 semester genap. Untuk bab 3 soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 10. Sampai bertemu di video pembahasan materi maupun pembahasan soal berikutnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.